Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malaikat pencabut nyawa bersama seorang yang berlebihan dalam mengumpulkan harta. Dari Yazid bin Maisarah berkata, ada seorang di masa lalu telah mengumpulkan harta yang banyak, juga memiliki keturunan yang banyak pula, sehingga dengan keadaan itu dia merasa sangat kaya raya dan tidak akan menderita kemiskinan. Karena kekayaannya yang melimpah ruah, sehingga dia berkata kepada keluarganya, kalian akan merasakan kehidupan yang sejahtera dalam waktu yang lama. Namun, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa pun datang kepadanya. Dia mengetuk pintu, dan para penghuni rumah itu pun datang membukakan pintu dan menemui malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar sebagai orang miskin. Malaikat maut itu pun berkata kepada mereka, tolong panggilkan tuan pemilik rumah ini. Mereka pun menjawab, apakah layak tuan kami keluar rumah hanya untuk menemui orang seperti dirimu? Sembari menutup pintu. Malaikat pencabut nyawa berdiam sejenak. Kemudian dia kembali mengetuk pintu dan kembali berkata seperti sebelumnya dan menambahkan, beritahukan dia bahwa saya malaikat pencabut nyawa yang ingin mencabut nyawanya. Saat tuan rumah mendengar perkataannya, maka dia pun langsung terduduk gelisah dan berkata kepada mereka, berkatalah dengan lembut kepadanya. Mereka bertanya, apakah engkau menginginkan selain tuan kami? Malaikat maut pun menjawab, tidak. Selanjutnya dia masuk ke rumah menemui orang itu dan berkata kepadanya, segeralah beri wasiat yang engkau ingin beri wasiat, karena saya akan mencabut nyawamu sebelum saya keluar rumahmu. Mendengar perkataan malaikat maut, keluarganya pun berteriak histeris dan menangis. Sementara sang tuan rumah pun berkata kepada keluarganya, bukalah kotak-kotak dan berangkas itu, dan buka juga tas penyimpanan harta, juga tempat penyimpanan emas dan perak. Mereka pun segera membukanya seluruhnya. Setelah seluruh penyimpanan hartanya terbuka, maka dia pun menghadap ke hartanya dan melaknatnya serta mencaci makinya. Kemudian dia pun berkata, terlaknatlah engkau harta, engkaulah yang membuat diriku melupakan Rabbku Allah Ta'ala dan membuatku lalai untuk beramal bagi akhiratku, sehingga ajalku pun tiba. Tiba-tiba hartanya pun berkata, jangan mencaci makiku. Bukankah engkau orang yang hina di mata manusia, kemudian saya mengangkat derajatmu? Bukankah engkau melihat bagaimana pengaruhku padamu, sehingga engkau bisa masuk dalam lingkaran pergaulan para raja, sedangkan orang-orang yang saleh tidak bisa masuk? Bukankah denganku engkau bisa meminang anak-anak raja dan bangsawan, dan engkau pun diterima oleh mereka? Sementara orang-orang yang saleh meminang perempuan yang sama, tapi mereka ditolak. Bukankah engkau yang menggunakanku untuk membiayai berhala dan orang-orang kejam, dan saya pun tidak menolak perintahmu? Dan jika engkau gunakan saya untuk membiayai perjuangan fisabilillah, saya pun tidak akan menolakmu. Namun engkau pada hari ini lebih tercela dari saya, karena saya dan engkau diciptakan dari tanah yang sama. Maka siapa yang memilih berbuat baik, dia pun mendapat kebaikan, sedangkan yang berbuat jahat, maka dia pun mendapat celaka. Seperti itulah harta berbicara, maka berhati-hatilah. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada segerombolan masyarakat yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib terkait manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban yang berbeda bagi setiap penanya, meskipun pertanyaan yang diajukan segerombolan masyarakat itu tetap sama. Berikut
adalah jawaban Ali bin Abi Thalib pada segerombolan penanya itu. Pertama, ilmu lebih utama dari harta, dikarenakan ilmu merupakan warisan para nabi, sementara harta adalah warisan Fir'aun, Qarun, Syadad, dan sebagainya. Pendapat Ali bin Abi Thalib ini senada dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Hadis itu menyebutkan bahwa para nabi tidak mewariskan harta berupa dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu yang kemudian diambil oleh para ulama. Yang kedua, ilmu lebih utama dari harta karena ilmu menjaga pemiliknya sementara harta dijaga pemiliknya. Hal ini dikarenakan manusia akan menjadi objek ketika memiliki ilmu dan akan menjadi subjek ketika memiliki harta. Ringkasnya, ilmu akan bekerja untuk manusia sementara harta mempekerjakan manusia. Dengan kata lain, ilmu menjadikan pemiliknya menjadi seorang raja yang layak dilayani, sementara harta menjadikan pemiliknya seorang hamba. Ketiga, ilmu lebih utama dari harta karena ilmu menyebabkan banyak teman, sementara harta menyebabkan banyak musuh. Keempat, ilmu lebih utama dari harta karena jika digunakan, harta akan berkurang, sementara ilmu jika digunakan akan bertambah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu pada orang lain, maka Allah akan mengajarkan ilmu baru yang belum diketahuinya. Kelima, ilmu lebih utama dari harta karena orang yang berilmu dipanggil dengan nama yang agung dan mulia, sementara orang yang punya harta akan dipanggil sebagai orang bakhil atau pelit dan orang yang bertabiat keji. Yang keenam, ilmu lebih utama dari harta karena harta harus dijaga dari pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Yang ketujuh, ilmu lebih utama dari harta karena orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, sementara orang yang memiliki harta akan mendapatkan hisaban pada hari kiamat. Yang kedelapan, ilmu lebih utama dari harta karena harta akan lenyap sebab bergantinya zaman, sementara ilmu tidak akan lenyap dan tidak akan rusak sebab bergantinya zaman, melainkan akan terus berkembang sampai akhir zaman. Dengan kata lain, ilmu itu akan terus lestari sampai hari akhir nanti. Kesembilan, ilmu lebih utama dari harta karena ilmu dapat menerangi hati, sementara harta mengeraskan hati. Hal serupa disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu itu cahaya, sementara harta adalah pangkal dari segala keburukan, termasuk di dalamnya adalah kerasnya hati. Demikianlah kisah malaikat pencabut nyawa bersama seorang yang berlebihan dalam mengumpulkan harta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.